Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu materi tentang task and backstack, alarm manager, dan juga work manager. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 8, kelas C. Yang pertama ada Ahmad Al-Farizi dengan NPM 2017051060. Yang kedua ada Erlangga Dwi Juwantoro dengan NPM 2017051020. Lalu yang terakhir ada M. Dona Fauzan dengan nomor NPM 201705105136. Untuk pembahasan materi yang pertama yaitu tentang task and backstack. Di sini task and backstack task sendiri atau ditranslate tugas atau tes adalah kumpulan aktivitas yang berintegrasi dengan pengguna saat melakukan pekerjaan tertentu. Aktivitas diatur dalam tumpukan atau backstack sesuai dengan urutan pembukaan setiap aktivitas. Untuk activity sendiri diatur dalam tumpukan atau backstack sesuai dengan urutan pembukaan setiap aktivitasnya. Lalu di sini ada semacam gambaran dari gambaran aktivitas baru ketika ditambahkan ke dalam stack. Di sini bisa dilihat untuk pada gambar awal yaitu activity 1, foreground activity-nya ketika user menjalankan activity kedua gitu, start activity 2, maka otomatis activity kedua masuk ke dalam stack tersebut dan menjadi top dari stack tersebut. Lalu selanjutnya di start activity ketiga konsepnya juga sama. Jadi sekarang pada bagian top terdapat activity ketiga. Lalu selanjutnya ada ketika user menekan navigasi back ya, maka activity ketiga itu di destroy. Lalu tampilan layar akan kembali memunculkan activity sebelumnya, yaitu di dalam hal ini itu yaitu activity kedua. Di sini juga masih sama ya tentang ilustrasi dari seperti pada gambar sebelumnya. Misalnya di sini activity 1 sebagai root activity, lalu user mengklik start activity kedua, lalu otomatis activity kedua menjadi top, dan seterusnya. Di sini user start activity ketiga, lalu pada bagian gambar ketiga ini user mengklik back key ya, atau navigasi back, navigasi kembali, lalu activity ketiganya di destroy dari stack tersebut, lalu tampilan layar kembali kepada activity sebelumnya, yaitu activity kedua. Lalu di sini ada mengelola task. Task sendiri dikelola oleh Android dengan cara menempatkan semua aktivitas yang dimulai secara berurutan dalam tugas yang sama dan dalam tumpukan, yaitu sistem masuk terakhir, keluar pertama, atau last in first out, yang biasanya itu konsep stack. Hal tersebut adalah perilaku normal dari task dan backstack. Tetapi jika Anda ingin melakukan hal lainnya, dapat dilakukan dengan atribut dalam elemen manifest, activity, dan dengan flag dalam intent yang Anda teruskan ke start activity. Nah, dalam hal tersebut, atribut activity utama yang dapat Anda gunakan adalah yang pertama ada task affinity, yang kedua ada launch mode, yang ketiga ada allow task reparenting, selanjutnya ada clear task on launch, lalu ada always return task state, dan yang terakhir ada finish on task launch. Lalu ada menghapus backstage. Di sini ada tiga pembahasan. Yang pertama ada always return task state. Jika ditetapkan pada true dalam aktivitas root test, maka test akan menyimpan semua aktivitas pada stack bahkan setelah jangka waktu yang lama. Lalu yang kedua ada finish on task launch.
saat atribut tersebut ditetapkan ke true, aktivitas tetap menjadi bagian dari task hanya untuk sesi saat ini. Jika pengguna keluar lalu kembali ke task, aktivitas tersebut sudah tidak lagi ada. Lalu yang terakhir ada clear task on launch. Jika ditetapkan pada true dalam aktivitas root test, maka stack akan dihapus sehingga aktivitas rootnya setiap kali pengguna meninggalkan task dan kembali ke task tersebut. Lanjut. Yang kedua ada pembahasan tentang alarm manager. Bisa dilanjut. Alarm memberikan cara untuk melakukan operasi berbasis waktu di luar masa aktif aplikasi. Alarm dapat digunakan untuk memulai operasi yang berjalan lama. Alarm sebuah kelas yang menyediakan akses untuk melayani pekerjaan yang berhubungan dengan alarm atau pengingat aplikasi Android. Alarm Manager dapat menjalankan beragam pekerjaan secara terjadwal, baik hanya sekali atau berulang. Alarm dapat digunakan untuk memulai operasi yang berjalan lama. Bisa dilanjut. Lalu ada karakteristiknya. Yang pertama, dapat menjalankan objek intent berdasarkan waktu dan interval yang ditentukan. Yang kedua, bisa bekerja dengan baik bersama broadcast receiver. Yang ketiga, alarm berjalan di luar daur hidup aplikasi induknya. Yang keempat, esensi utama dari alarm manager adalah untuk meminimalkan penggunaan resource dan menghindari penggunaan timer dan background service yang berkepanjangan. Lalu ada jenis alarm. Sini ada 4. Yang pertama ada elapsed real time. Memicu intent tertunda berdasarkan waktu yang berlalu sejak perangkat di-booting tetapi tidak membangunkan perangkat. Yang kedua, elapsed real time wake up, mengaktifkan perangkat dan memicu intent tertunda setelah jangka waktu yang ditentukan telat berlalu sejak perangkat di-booting. Yang ketiga, RTC, memicu intent tertunda pada waktu yang ditentukan tetapi tidak membangunkan perangkat. Yang keempat, RTC wake up, mengaktifkan perangkat untuk memicu intent tertunda pada waktu yang ditentukan. Bisa dilanjut. Ini lalu di sini ada semacam ilustrasi dari implementasi dari alarmnya. Mungkin bisa dilanjut aja. Yang tentang penjelasan work manager selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Erlangga. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah sebelumnya dibawakan oleh Saudara Donda. Baik, yang ketiga itu adalah materi work manager. Next. Untuk yang pertama, untuk definisi work manager adalah solusi yang direkomendasikan untuk pekerjaan persisten. Pekerjaan persisten adalah saat pekerjaan tersebut tetap dijadwalkan melalui mulai ulang atau reboot aplikasi. Work Manager adalah API utama yang direkomendasikan untuk pemrosesan latar utama. Selanjutnya, untuk Work Manager ini adalah sebelumnya adalah library Android Jetpack. Dan Work Manager ini dapat menjadwalkan schedule deliverable dan asynchronous task yang diharapkan dijalankan meskipun aplikasi keluar atau perangkatnya di restart atau di reboot. Untuk jenis-jenis persisten itu ada 3. Untuk yang pertama itu langsung. Untuk persisten langsung ini tugas yang harus segera dimulai dan diselesaikan. Mungkin diprioritaskan. Periodisitasnya itu 1 kali. Cara aksesnya one time work request dan worker. Untuk yang diprioritaskan panel set expanded di one time work request sebelumnya. Untuk yang kedua ini berjalan lama. Untuk berjalan lama ini persistennya mungkin tugas yang akan dijalankan lebih lama. Kemungkinan lebih dari 1 menit atau lebih. Untuk periodisitasnya 1 kali atau berkala.
cara aksesnya work request apapun atau worker. Panel set foreground-nya dipekerja untuk menangani notifikasi. Untuk yang ketiga, dapat ditangguhkan. Persisten yang dapat ditangguhkan, tugas ini terjadwal yang dimulai di lain waktu dan dapat dijalankan secara berkala, sehingga periodisitasnya satu kali atau berkala. Untuk cara aksesnya yaitu periodik dengan mengakses periodik work request dan worker. Next. Untuk selanjutnya tahapan implementasi aplikasi yang akan dibawakan oleh Saudara Ahmad Al-Farji. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Rangga. Di sini saya akan mengilustrasikan implementasi dari materi task dan backstack, alarm manager, dan work manager. Sebelumnya izinkan saya untuk mengganti share screen. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait implementasi dari activity stack dan text master. Di sini seperti yang kita tahu, kita buka terlebih dahulu manifestnya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Untuk manifestnya ada bermacam-macam activity itu untuk task-tasknya. Launch modenya menggunakan single task, ada juga yang menggunakan single instance, ada single top, dan juga launch mode dengan standar. Di sini ada dari activity A sampai dengan ATF. Nah, setelah itu kita buat nih activity-nya dari activity A, B, C, D, E, F. Yang dimana-mana jika kita nanti lihat di layout kalau kita lihat di layoutnya nanti masing-masing activity akan menampilkan alamat seperti ini. Di mana saat salah satu button ditekan atau semuanya, maka akan merujuk ke intent activity yang baru, dan hal tersebut memicu yang namanya stack. Di sini ada button, macam-macam button, hampir sama juga dengan misalnya activity F. Nih, activity F sendiri juga ada activity E sampai dengan activity F. Oke. Saya ubah terlebih dahulu. Kemudian kita lihat juga gitu di bagian reader script-nya. Di sini kita gunakan proguard files ini untuk memproguard. Dan di sini ada SDK version dan target SDK versionnya. Kemudian yang terakhir adalah file build config. Kita config di mana debug sama dengan true. Kemudian ini nama application ID-nya, start build dengan debug, version code 1 dan version name-nya 1.0. Kalau kita lihat
Oke, kita tunggu, sedang memulai emulatornya. Jadi sebelumnya sudah kami compile juga terkait file project activity task dan task master ini. Jika kita buka, tampilannya akan seperti ini. Jadi kita mulai dengan klik activity 2, kemudian kita klik activity A, activity A lagi atau B misalnya, kemudian C, kemudian E atau F. Nah, saat kita menekan button-button tersebut, dia akan menumpuk gitu. Jadi misalnya dari halaman menu, terus kemudian ke activity A, kalau kita tekan activity A, kemudian terus tekan activity A lagi, dia akan balik ke activity A, akan men-stack gitu, menumpuk dari seperti susunan buku gitu. Jadi halaman pertama tadi adalah buku yang paling bawah, jadi halaman yang sekarang adalah buku yang paling atas. Jadi saat kita misalnya tekan back button, dia akan kembali ke Oke. Waduh, emulator saya not responding, sebentar. Oke, kita close juga karena not responding. Mengalami lagging. Mungkin saya Oke, kita ulangi. Kita klik button activity 2, misal kita klik activity A, add module activity A, activity B, modul activity B. Nah, dia akan menumpuk seperti yang saya katakan tadi. Jika kita back, dia akan kembali activity A, dan activity B tadi akan di-destroy. Jadi kita nggak bisa balik ke depannya. Kalau kita back lagi, dia akan kembali ke activity 2 menu, kemudian balik ke halaman utamanya. Itu adalah implementasinya. Kalau kita lihat udah sama gitu. Jadi dia akan langsung melakukan start activity task dari ini dengan menggunakan intent, get context, dan activity class. Sama juga di file-file lainnya. Nah, mungkin yang selanjutnya akan lebih jelas kita menggunakan project media application yang telah buat. Di sini untuk task sendiri lebih dikit gitu kan, nggak banyak seperti sampai tadi activity F. Di sini kita hanya menggunakan 2 activity dengan satu activity sebagai detail activity dan terdapat juga notification. Di sana ada launch mode dengan single top, dan ini kalau kita lihat di layoutnya ada 2 halaman, activity detail dan activity main. Di activity main-nya akan seperti ini tampilannya. Nah, open detail, saat open detail ini diklik, dia akan menampilkan detail activity ini. Kalau kita lihat, nah, ada title, ada message, dan kemudian di sini ada file async callback, di mana dia menggunakan metode post async. Kalau kita lihat di sini misalnya, di media edition, nah dan ini ada tiba-tiba akan muncul notification nih. Jika kita run ini, kalau misalnya kita running, biasanya pada awal running dia akan menampilkan notification seperti ini. Kalau kita klik, dia akan masuk ke detail activity. Kalau kita back,
Dia akan balik ke main navigation. Kalau detail, misalnya kita hapus, jadi masih terjalan juga. Dan saat kita back, nah dia akan balik ke main navigation. Jadi dia ini bagian magnetic TV ini sebagai single top, jadi paling atas. Kalau misal juga kalau misal kita klik nih button back navigation bisa juga nih. Nah, seperti itu. Mungkin yang selanjutnya saya akan menjelaskan terkait implementasi dari alarm manager, dan jadi implementasi gabungan antara alarm manager dan work manager. Dimana seperti yang sudah dijelaskan tadi, seperti sudah dijelaskan sebelumnya gitu kan. Untuk work manager sendiri akan menggunakan yang namanya API. Jadi pada build grader kita masukkan yang namanya work manager-nya. Jadi kita implementation, ada beberapa implementation seperti nih, implementation undertakes work runtime. Untuk work action-nya sendiri tidak diketahui. Dan untuk di manifestnya kita lihat sama seperti aplikasi pada umumnya. Nah, di sini saya menggunakan 3 file, di mana ada main activity, ada notification until. Jadi alarm manager ini saat kita set waktu, hari, dan tanggal, dia akan munculkan notification alarm pada saat waktu menunjukkan, misalnya kita set alarmnya 10.53. Saat 10.53 tank, dia akan munculkan notification alarmnya. Kita bisa juga kita set, kita simpan alarmnya, dan kita hapus alarm tersebut. Kalau kita lihat di layout, tampilannya seperti ini. Tampilannya di sini ada alarm notification, tanggal dan waktu. Jadi nanti setelah nanti ini akan kosong, nanti ini akan teksnya bentuk tanggal dan waktu defaultnya. Terus saat kita klik jadwalkan tanggal dan waktu, dia akan berubah tanggal dan waktunya, berubah sesuai yang kita jadwalkan. Dan untuk memunculkan alarm notification tersebut, kita perlu yang namanya klik button simpan alarm ini. Jadi setelah disimpan, sistem akan melakukan waktu tersebut, alarm tersebut, dan kalau dihapus alarmnya, maka tidak akan muncul. Kita lihat di activity. Nah, ini kita gunakan, ini kita import ya. Ada beberapa yang kita import seperti time picker dialog, time picker dialog, ada date picker juga, ada time picker. Kemudian di sini kita import juga work manager dan datanya, dan tentunya untuk mendapatkan tanggalnya kita perlu memformat tanggal tersebut dengan sesuai format yang sesuai. Dan juga di sini ada kalender, dan ini ada UID. Di sini saya menggunakan kalender dengan variabel objek kalender dengan nama variabel kalender instance. Ini ada kalender actual, calendar.get instance. Terus kemudian sini saya gunakan beberapa variabel lokal, menit, jam, hari, bulan, tahun, ada date format, dan sebagainya. Ada clear notification dan save notification untuk buttonnya. Nah, kita setup terlebih dahulu view decor view, get window, get docker view, di mana nanti di sini kita lihat enter UI option dengan view.system UI flag. Kalau kita klik, not responding. Nah, ini view kelasnya, ada banyak. Terus ada banyak macamnya. Kemudian kita simple get formatnya, SDF seperti ini, simple formatnya, tahun, bulan, tanggal, jam, menit, detik. Nah, ini untuk
di sistemnya, dan ini untuk ditampilkan ya. Ini untuk tanggalnya saja. Kemudian di sini kita set RID-nya, kita get. Nah, ini metode-metodenya, get picker dialog. Lalu kita lihat di sini ya, calendar to set, calendar year, tahun, ada date format, terus ada time picker dialog juga. Kemudian setelah itu kita set lagi kalendernya dengan hour of day, minute dan second. Rapikan. Kita lihat juga sini ada date formatnya dengan menggunakan string format. Kita format ya kan, biar dapat angka 2 desimal juga nih. Kemudian nih bagian untuk notification-nya kita set text dengan tanggal yang terformat. Ya, 6 menit. Itu pilih waktu. Nah, selanjutnya di sini ada button save notification. Saat ditekan, dia akan melakukan view. Kemudian ini ada string tag, kita generate key-nya. Kita lihat. Nah, ini generate key-nya ada di bagian di sini. Jadi kita return mengembalikan UID, random UID. Jadi nanti kita kembalikan secara random di dalam bentuk string. Kemudian juga long tipe data long, alert time, calendar.getTime in millis dikurang current atau apa waktu sekarang pada sistem. Kemudian di sini kita set random sama dengan kita cast dalam bentuk variabel integer math.random dikali 50 plus 1. Kemudian kita simpan datanya no alarm, kita ganti message random. Kemudian juga nih ada button clear notification, nanti di saat ditekan dia akan delete notification tag 1. Notification, alarm clear, ada beberapa metode. Kemudian kalau kita lihat untuk file notification nantinya, nah, kita lihat di sini kita buat private panel konteks, kita set konteksnya dengan konteks, kemudian kita mulai intentnya untuk activity baru. Nah, di sini nih kita gunakan channel work manager. Terus ada ringtone manager juga di default URI. Dan ini untuk notification kompat yang kita build. Macam-macam nih, ada set color, ada set smile icon, set content text, set priority, set sound, dan ya beberapa hal lainnya. Selanjutnya yang terakhir untuk work manager notification. Di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 kelas, 3 metode public work manager notification. Karena nanti dia akan konteksnya tadi super. Kita lihat ya. Sini, dia ada di file worker.java gitu kan. Kalau kita lihat. Dia memanggil metode ini nih. Metode. Kemudian ada juga public static wait save notification. Di sini kita set duration-nya data string tag. Nah nih kita gunakan one time work request yang sudah dijelaskan oleh Erlangga tadi. Di one time request-nya kita build dengan work manager notification.class, set initial delay dengan durasi dan time millisecond-nya. Kemudian kita juga add tag-nya. Setelah itu kita set input datanya dengan yang kita build. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam work manager. Work manager instant work manager sama dengan work manager get instance. Kalau kita lihat file work manager Java-nya ada banyak file,
bisa kita baca dan sudah dijelaskan juga nih. Yang kita pakai tadi adalah Work Manager. Nah, kita menggunakan semua, nah kita dapat get instance nih. Retrieve the default single instance of Work Manager. Default instance return the single instance of Work Manager somewhere. Nah, di sini kita lihat nih. Dia return Work Manager. Oke, lanjut. Kemudian instant Work Manager ini kita queue dengan notification work yang telah kita set. Kita lihat juga. Nah, one time work request sendiri ini mengextend dari work request. Nah, work request itu dia merupakan anak dari work request. Jadi ini mother class atau ibunya, dan ini adalah anakan waris. Hapus. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada public result do work, melakukan pekerjaan tersebut. Jadi string title kita dapatkan input datanya dengan key string title sebagainya. Kemudian setelah itu kita notification until yang seperti tadi. Jika title sama nol tidak sama dengan nol dan message tidak sama dengan nol, maka dia akan menampilkan show notification-nya dan mengembalikan result dan sukses. Class result dia ada di listenable worker.java. Jadi yang hampir sama tadi ya. Ada macam-macam, ada worker listenable worker, ada work request, kemudian ada juga work manager. Nah, kalau kita lihat di implementasinya, schedule alarm. Nah, ini tampilannya seperti saya bilang tadi, dia akan secara default menampilkan teks tanggal dan waktu. Tapi setelah kita klik button jadwalkan tanggal, misalkan kita klik 5 Juni. Oke, kemudian kita pilih waktunya, nggak apa-apa sekarang saja. Oke, nah dia akan secara default, dia akan berganti apa yang kita jadwalkan 5 Juni 2012 namun di sini belum muncul ya terkait alarmnya. Nanti alarmnya akan munculkan notifikasi di sini, tapi ini belum. Misalnya kita coba simpan alarm, nah dia akan berhenti karena ada error berarti di bagian codingnya. Kita tunggu sampai 11.04. Nah, nih, dia akan secara otomatis menampilkan notification. Kalau kita klik, dia nampilin program ini, sama kayak tax dan backstack tadi. Dan bisa juga kita hapus. Ini alarm bisa kita hapus. Nah, ya, kita tetapkan lagi misalnya baru tanggal. Oh ya, saat alarmnya sudah muncul notification, dia akan secara otomatis mereset apa yang kita tetapkan gitu. Jadi ini enggak secara schedule. Kemudian kita jadwalkan tanggal lagi, misalkan menit ke-5 sekarang. Menit ke-5. Oke. Kita simpan alarm. Coba lagi. Nah, coba kita hapus alarm. Ya kena hapus alarmnya. Mungkin segitu terkait penjelasan kelompok kami terkait implementasi stack and tax dan backstack serta materi alarm manager dan work manager.
Mungkin saya kembalikan ke Saudara Donda. Baik, terima kasih dari Saudara Saudara Ahmad terkait dan Saudara Erlangga terkait penjelasan dari codingan kalau barusan dari Ahmad dan PPT dari Erlangga. Mungkin sebelumnya bisa ditampilkan lagi aja PPT tadi ya dari operator. Terkait dari apa yang barusan dijelasin oleh Ahmad ya, dari task, backstack, lalu ada alarm manager dan work manager. Seperti yang dijelasin oleh Ahmad tadi ya, bahwa untuk materi yang pertama ini erat kaitannya dengan konsep stack. Mungkin kalau dari mahasiswa itu belajar konsep stack udah dari semester 2 ya. Jadi mungkin bisa sedikit lebih dipahami terkait dengan pembahasan task manager. Mungkin balik ke tadi PPT yang paling awalnya tentang task and backstack, alarm manager dan work manager ya. Sekarang kita review sedikit ya tentang materi yang barusan kami jelasin terkait task and backstack ya. Misalnya di sini task adalah kumpulan aktivitas yang berintegrasi dengan pengguna saat melakukan pekerjaan tertentu. Aktivitas diatur dalam tumpukan atau backstack sesuai dengan urutan pembukaan setiap aktivitas. Untuk activity sendiri diatur dalam tumpukan backstack sesuai dengan urutan pembukaan setiap aktivitas. Mungkin langsung ke ininya, ilustrasi yang tadi kita bahas sedikit lagi aja. Nah, terkait dari konsep stack ya. Jadi untuk materi yang pertama ini dititik beratkan, mungkin bisa dibilang intinya adalah pembahasan dari konsep stack, yang dimana konsep stack itu sistemnya berkonsep LIFO atau data yang terakhir masuk adalah yang pertama kali keluar. Lalu untuk yang kedua, materi yang kedua, bisa ke materi yang kedua. Yang kedua itu adalah alarm manager. Mungkin bisa sedikit di penjelasannya. Alarm memberikan cara untuk melakukan operasi berbasis waktu di luar masa aktif aplikasi. Alarm dapat digunakan untuk memulai operasi yang berjalan lama. Ini ya pada intinya sama seperti penggunaan alarm pada umumnya gitu. Mungkin contoh implementasi yang tadi aja, contoh implementasi dari alarmnya itu juga tampilannya seperti ini. Mungkin untuk rangkuman dari materi ketiga bisa saya berikan kepada Erlangga untuk penjelasannya. Silakan. Nah, untuk saya ingin izin menambahkan untuk work manager dan alarm manager nih untuk di HP saya yaitu Android 11 biasanya
Di sini work manager dan alarm ini sudah menjadi satu ya. Jadi ketika kita ngeset alarm gitu, biasanya di situ ada seperti work manager gitu, misalnya akan menambahkan jam 1.00, maka selanjutnya ada form atau masukkan kata atau pengingat, misalnya untuk mengerjakan tugas gitu. Nanti pada jam 1.00 akan muncul work manager tersebut atau alarm pada notifikasi bar. Nah, untuk yang tas, untuk materi tas dan backstack itu, untuk contoh implementasinya itu misalnya di aplikasi Shopee ya, ketika kita klik barang, lalu kita scroll ke bawah, lalu klik barang terus menerus, kan itu tumpukannya jadi banyak ya. Jadi ketika kita keluar, jadi dia tidak kembali ke home, jadi akan menampilkan tumpukan yang sebelumnya, barang yang sebelumnya sudah dipilih. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan dari implementasi materi tersebut. Saya kembalikan ke Donda. Baik, terima kasih untuk Erlangga atas tambahan dari pembahasannya. Mungkin kalau dari Erlangga cukup dan dari saya juga tidak ada tambahan. Kalau dari Ahmad, apakah ada tambahan untuk pembahasan materi yang kita bahas ini, Mat? Mungkin bisa dijawab atau sudah dicukupkan aja? Nah, ya, terkait backstack sendiri ini sangat penting ya. Jadi kalau kita sering buka seperti yang Erlangga jelaskan ya terkait Shopee gitu kan. Kalau kita sering banget buka-buka gitu misalnya barang belanja terus habis itu search lagi, kemudian ketik belanja, kemudian klik keranjang, kemudian klik account. Nah, itu kadang bagi user atau pengguna atau konsumen kadang untuk balik ke halaman menu tuh jauh banget itu. Bahkan untuk menutup aplikasinya butuh hampir beberapa kali tekan tombol back meskipun ada tombol home ya, tombol home atau tombol garis 3 untuk menampilkan jendela-jendela yang terbuka pada aplikasi. Nah, backstack ini sendiri sangat penting untuk aplikasi agar terkait tadi pengalaman user interface, user experience. Jadi user itu nggak terlalu jenuh menekan tombol back-nya. Jadi tidak terlalu jauh kembali ke halaman yang dia inginkan. Mungkin itu dari saya terkait backstack. Baik, terima kasih untuk Ahmad atas tambahan penjelasan dari materinya. Mungkin karena dari anggota kelompok kami telah mencukupkan pembahasan materi dari yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Mungkin saya selaku moderator akan mencukupkan saja pembahasannya. Saya mewakili kelompok, memohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan kata dalam bentuk apapun. Sekian, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.